Jokowi jadi presiden, khususnya misalnya tahun 2020, ini kan sudah setahun Jokowi itu jadi presiden untuk yang kedua kalinya. Soal rancangan undang-undang perampasan aset itu tidak dimasukkan kok dalam program prioritas legislasi. Artinya apa? Rancangan undang-undang perampasan aset itu dianggap bukan rancangan undang-undang yang prioritas yang harus dikebut dan kemudian itu dianggap sebagai sesuatu yang urgen. Misalnya tahun 2021 muncul juga wacana bahwa itu akan diselesaikan secara segera. Ini menurut saya sesaat sebelum COVID, di mana RUU yang terkait dengan perampasan aset ini juga konon akan dikebut oleh eksekutif dan legislatif antara pemerintah dan DPR. Tapi sayangnya tahun 2021, tahun 2022, sorry itu saya harus kita akui, yang terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset tidak masuk dalam prolegnas kembali. Artinya apa? Ini tentu para politisi-politisi yang ada di Senayan saja sepertinya menganggap yang terkait dengan rancangan undang-undang soal perampasan aset sepertinya bukan sesuatu yang urgen, bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang mendesak, dan sehingga soal rancangan terkait dengan perampasan aset ini tidak menjadi prioritas. Nah, baru kemudian di zaman COVID pembicaraan tentang RUU ini kembali tidak ada muncul, karena saat itu kita tahu bahwa seluruh elemen, seluruh kekuatan bangsa itu kan fokus pada penyelesaian COVID. Jadi wajar kalau kemudian hingga Pak Jokowi selesai masa tugasnya sebagai presiden untuk yang kedua kalinya, yang terkait dengan revisi undang-undang ataupun rancangan undang-undang perampasan aset ini itu tidak bisa dituntaskan. Nah, inilah yang kemudian membuat saya kenapa tertarik. Artinya sejak zaman SBY, saat itu 2008 digagas oleh PPATK, kemudian juga muncul bagaimana draft undang-undang itu diusulkan kepada SBY, tidak tuntas hingga 2012 hingga 2013, dan saat itu persiapan Pilpres 2014 dilanjutkan oleh Jokowi 2014 hingga periode kedua Pak Jokowi jadi presiden. Rancangan undang-undang yang terkait dengan perampasan aset tidak kunjung selesai. Inilah yang kemudian menurut saya ketika Prabowo Subianto berdiskusi dengan wartawan beberapa waktu yang lalu, ketika setuju bagaimana para koruptor itu dimiskinkan, di mana aset-aset mereka itu diambil oleh negara, muncul desakan supaya terkait dengan perampasan aset koruptor itu segera diwujudkan. Meski kita tahu 2024-2025 ini soal RUU perampasan aset tidak masuk dalam program legislasi yang sifatnya prioritas. Wajar kalau kemudian publik bertanya-tanya, ayo dong kapan perampasan aset ini undang-undangnya segera disahkan. Udahlah, yang lain itu sudah menjadi masa lalu. Per hari ini rezim sudah berganti, hari ini kekuasaan sudah berganti, di mana kekuatan politik hari ini sudah menyatu dan menjadi bagian dari pemerintah. Semua partai politik, semua fraksi sudah tegak lurus bersama dengan pemerintah. Lalu apa yang kemudian ditunggu sehingga rancangan undang-undang terkait dengan perampasan aset ini kok tidak bisa diwujudkan? Per hari ini kalau kita mau jujur, semua partai politik, semua fraksi, baik yang kalah ataupun yang menang dalam Pilpres, itu bersatu menyatakan dukungan tegak lurus dengan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Rakyat hanya menunggu kapan kira-kira rancangan undang-undang perampasan aset ini segera bisa diwujudkan. Hari ini kekuasaan sudah berubah, hari ini Presiden sudah berganti, hari ini DPR juga berganti dengan wajah-wajah baru. Saatnya rancangan undang-undang perampasan aset itu bisa diwujudkan. Tak ada cerita bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini tidak bisa diwujudkan kecuali komitmen untuk memberantas korupsi melalui undang-undang perampasan aset ini dianggap tidak terlampau penting. Dalam konteks itu ya tentu perdebatan tentang undang-undang perampasan aset tidak perlu kita ributkan lagi, tidak perlu kita diskusikan lagi. Intinya per hari ini tidak ada sandungan apapun, tidak ada hambatan apapun untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Kuncinya adalah political will, kuncinya adalah di komitmen, kuncinya adalah di pembuktian, karena secara politik, karena secara dukungan, semua kekuatan, semua partai, semua elemen, semua fraksi menyatakan dukungan penuh kepada pemerintahan. Ketika eksekutif dan legislatif bersatu, ketika pemerintah dan DPR sudah bekerja sama 100%, lalu apa yang kemudian menjadi hambatan untuk mewujudkan bahwa undang-undang perampasan aset segera bisa diwujudkan? Gampang kan? Kalau undang-undang yang lain bisa dikebut, ya
undang-undang TNI, undang-undang yang terkait dengan cipta kerja, revisi undang-undang pilkada, itu bisa dilaksanakan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Masa iya undang-undang yang terkait dengan perampasan aset itu berbelit-belit tak selesai hingga saat ini? Dan bahkan saya ingin menjadikan momentum di mana seorang presiden yang menurut saya sebagai komitmen yang cukup luar biasa punya keinginan supaya aset koruptor itu dimiskinkan dan diambil oleh negara, ini adalah harus dijadikan sebagai guidance dan pintu masuk supaya undang-undang perampasan aset itu segera diwujudkan oleh DPR. Itulah yang kemudian harus kita tunggu. Kira-kira kapan undang-undang ini bisa disahkan di tengah presiden sudah setuju, komitmen politiknya terhadap pemberantasan korupsi itu cukup luar biasa. Saya kira di situ salam politik Syaun pastinya mantap, semantap-mantapnya. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Iya, menarik sekali penyampaian dari Bung Adi Praitno soal hukuman atau perampasan aset bagi para pelaku koruptor atau bagi para pelaku korupsi yang memang saat ini ya sangat bobrok sekali lah ya. Banyak sekali koruptor di Indonesia, teman-teman. Baik koruptor, mafia hukum pun ada, mafia politik, mafia tanah, itu siapa? Mafia bola pun ada. Tapi nggak tahu di Indonesia atau enggak ya. Tapi pokoknya mafia lah. Banyak mafia di dunia ini ya. Mafia bola, apalagi banyak lah ya. Mafia ini itu macam-macam. Tapi kita fokus soal koruptor yang menyengsarakan banyak masyarakat Indonesia tentunya karena mereka menggarung uang rakyat yang seharusnya itu adalah hak rakyat untuk menerima atau untuk mendapatkannya, malah dikorupsi atau diembat oleh orang-orang yang tak punya hati itu ya. Jadi memang tadi disampaikan oleh Bung Adi Praitno bahwa undang-undang perampasan aset segera disahkan. Saya rasa saat ini kita mengharapkan kepada Prabowo sebagai presiden, beliau tegas dengan lantang sekali menyampaikan bahwa akan memberantas korupsi. Kita tunggu penyampaian itu, kita tunggu janji itu. Sekiranya Indonesia ini bisa akan maju lebih baik ke depan kalau sudah memberantas para koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Para tikus-tikus berdasi, para pencuri-pencuri uang rakyat itu. Ya, bisa ditangkap, dituntaskan dan diberantas sampai ke akar-akarnya. Tanpa pandang bulu, tanpa melihat posisinya siapa, anggota bagaimana, siapa orangnya, siapa backingnya, siapa ininya itunya. Hukum itu di mata hukum tetap sama, semua siapapun yang bersalah tetap di mata hukum tetap sama. Nggak ada anak si A, anak si B, kawan si A, si B, si C, nggak ada itu. Di mata hukum tetap sama. Ya, jadi jangan jadikan nanti ada alasan-alasan lain ya. Dan ini harapan kita bersama. Mungkin harapan saya, harapan Anda, Bapak Ibu semua bahwa segera undang-undang perampasan aset itu disahkan. Dan kemudian kalau boleh ini nih ya, kalau boleh nih ya, undang-undang hukuman mati untuk koruptor itu saya rasa banyak rakyat yang setuju. Saya meyakinkan hal itu. Ya, saya yakin itu ya. Banyak rakyat yang setuju kalau ada undang-undang hukuman mati bagi para koruptor. Kesal gitu dengar koruptor ini ya. Kayak gimana gitu ya, jijik banget dengarnya ya. Tapi ya itu dia, tidak memungkinkan di Indonesia kalau hal itu dilakukan. Lalu kemudian kalau misalnya perampasan aset, nanti ada katanya ini nggak adil untuk istri dan anaknya misalnya. Ya udah tinggalkan aja sebagian hartanya untuk anak istrinya, sebagiannya separuhnya lagi ya disita. Ya disita sesuai hasil korupsinya saja, nggak usah semuanya. Misalnya korupsi 2 miliar, ya itu yang 2 miliar itu aja disita. Jangan semuanya dong, nggak boleh gitu. Barangkali dia punya usaha dan lain-lain, ya nggak boleh gitu juga. Tapi pokoknya apa yang dikorupsikan itu yang disita. Udah clear ya, biar adil.
kita juga harus fair gitu ya. Kita manusia juga teman-teman, meskipun manusia brengsek gitu ya, tapi ya tetap juga manusia, punya hak untuk hidup ya. Nah, kemudian para pendukung Prabowo Gibran selama ini sangat apa nih? Sangat setuju undang-undang perampasan aset, bahkan hukuman mati terhadap koruptor. Hanya para mahasiswa dan pihak sebelah suka nyinyir. Oknum wakil rakyat yang tidak setuju berarti tidak punya niat membangun, tetapi niat untuk menggarong negara. Untuk saat ini lebih setuju hukuman mati sih. Nanti perampasan aset punya aset 20T, auditor disogok, lapornya aset cuma 10T, 10T balik, sisanya bagi 2 auditor dan pelaku. Drama sinetron berjudul Perampasan Aset Koruptor akan segera tayang. Mari kita tunggu, semoga alur ceritanya tidak memuakkan, menjemukan, menggelikan, dan menjijikan seperti sinetron berjudul Yakut, Dito, Airlangga, Budi Ari, dan Pagar Laut, dan lain-lainnya. Yang berkemungkinan membahayakan korupsi sistem gak akan diketok palunya sampai sekarang. Kemungkinan para pengetok palunya khawatir. Anggota DPR yang tidak tertarik dengan RUU perampasan aset koruptor patut dicurigai dan diselidiki diam-diam. Walaupun koalisi Prabowo 80% bukannya hal mudah menaklukkan DPR, ingat Gus Dur dimakzulkan setelah melawan DPR karena dekretnya. Perampasan aset itu bersifat urgent untuk mengcounter perilaku korup. Jika uang rakyat yang dikelola negara dikorup, maka apa salahnya jika uang senilai yang dikorup harus dikembalikan, dan jika telah tercuci tetap bisa dirampas dalam bentuk aset apapun. Senilai yang dikorupsi plus tetap diproses hukum pidananya. Jadi untuk apa hal yang simpel justru dibuat-ribet? Jangan lagi bilang pelanggaran hak asasi manusia. Jika koruptor sendiri tidak peduli dengan hak asasi manusia yang dirugikan karena uang negara yang notabene untuk mengelola kesejahteraan dan lain-lainnya mereka langgar. Nah, di satu sisi memang seperti itu, katanya hak asasi manusia. Jadi kenapa dia korupsi? Emang apa hak dia korupsi sebagai manusia coba? Yang punya hak kita sebagai rakyat, kita kan punya hak-hak juga, hak asasi manusia. Dirampas, dirampok oleh dia. Ya miskinkan aja dia daripada sekarang satu orang semua sengsara. Ataupun tadi seperti saya katakan tadi, aset yang dikorupsikan saja, misalkan dikorupsikan 2 miliar, ya udah disita yang 2 miliarnya, yang lainnya biar aja situ. Atau mungkin ada pencucian dan lain-lain ya sita juga. Kan begitu, ya. Tapi saya nggak tahu lah nanti ke depan. Tapi saya nanti nggak tahu ke depannya seperti apa. Ya semoga harapan kita ke depan juga perampasan aset ini bisa disahkan dengan secepat mungkin agar Indonesia bisa lebih baik dan lebih sejahtera. Saya rasa Indonesia bisa akan lebih cepat maju dan melejit di kemudian hari kalau koruptor bisa dimusnahkan, bisa diselesaikan dengan baik, dituntaskan, disingkirkan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya ucapkan salam dan sampai jumpa.